Oke, selamat pagi kita semua. Kita bersyukur semua sehat-sehat. Kita akan lanjutkan materi kita di hari ini. Dan untuk materi kita hari ini kita masih tetap di bab 1, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Oke, sejarah kelahiran Pancasila. Dan hari ini kita akan lanjut di B, kelahiran Pancasila. Jadi, kelahiran Pancasila. Mulai ya. Nah, seperti setiap keluarga perlu yang namanya rumah. Jadi orang perlu rumah untuk tempat tinggal kita, ya toh, semua siapapun mereka tetap memerlukan rumah. Nah, maka setiap bangsa juga perlu punya negara, termasuk negara termaksud bangsa Indonesia. Setiap bangsa juga perlu punya negara, termasuk bangsa Indonesia. Hingga pecah Perang Dunia Kedua tahun 1942, bangsa Indonesia belum punya negara. Pecah Perang Dunia Kedua, Indonesia belum punya negara. Indonesia saat itu masih dijajah Jepang. Jadi di tahun 1942 Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, dalam penjajahan tersebut bangsa Indonesia sangat menderita. Sangat menderita. Di mana hasil panen diambil paksa oleh Jepang. Baru yang kedua, para pemuda dijadikan romusa. Ini jadi sampai kurus-kurus krempeng dorang. Baru pekerja paksa yang terus-menerus disiksa. Jadi mereka kerja paksa disiksa lagi tanpa bayaran. Makan juga sulit. Dan gadis-gadis diculik dijadikan yanfu atau wanita penghibur untuk tentara Jepang. Maka pasukan pembela tanah air PETA di bawah pimpinan Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang karena melihat kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang pada waktu itu. Para tokoh nasional juga makin gigih berusaha agar Indonesia segera merdeka. Usaha itu tidak sia-sia karena bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan usaha tersebut. Kesempatan untuk merdeka menjadi terbuka karena kekuatan Jepang sebagai penjajah mulai lemah pada waktu itu. Nah, Jepang saat itu tengah perang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu adalah gabungan tentara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa. Nah ini sementara Perang Dunia yang Kedua. Tahun 1944 akhir, posisi pasukan atau tentara Jepang mulai terdesak. Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang. Dengan cara apa? Mereka bangsa Indonesia, mereka berikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan Jepang dalam Perang Dunia yang Kedua. Nah, Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Ini tambah ya, ini ada kesalahan ketik ini, jadi ini BPUPKI. Ya, akan dibetulkan dulu. Jadi BPUPKI. Jadi Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi BPUPKI. Nah, tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka.
Beberapa waktu kemudian BPUPKI inilah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Nah, ini tokoh BPUPKI ini Rajiman Widodiningrat, dia adalah ketua BPUPKI. Ya, kita mulai yang pertama, merancang dasar negara. Kesempatan ditunggu-tunggu pun tiba, bangsa Indonesia mulai melihat peluang untuk membangun negara. Nah, kalau kita membangun rumah harus mulai dengan membangun fondasi. Jadi harus ada fondasi dulu, baru kita akan bangun rumah. Nah, untuk membangun negara juga harus dimulai dengan membangun dasar negara lebih dahulu yang dilakukan melalui sidang-sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI didirikan pada tanggal 29 Agustus 1945, dipimpin oleh Rajiman Widodiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang. Nah, ini ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widodiningrat. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan. Kantornya di Gedung Cho Sakin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Kementerian ya di Jakarta. Jadi sekarang jadi Gedung Pancasila. Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Jadi ada secara bersama dua bendera. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini sidang. Nah, BPUPKI mulai bersidang. Nah, sidang pertama dari BPUPKI ini berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sidang BPUPKI itu mulai bersidang. Pada pembukaan sidang tersebut, Rajiman Widodiningrat sebagai ketua bertanya pada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Apa dasar negara? Ini Rajiman Widodiningrat dalam pembukaan sidang BPUPKI. Banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI tersebut yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei dan Supomo 2 hari sesudahnya. Pada hari terakhir sidang, berpidato. Jadi hari terakhir tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Saat itu Soekarno berusia 4 tahun. Dan sesudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjara. Jadi dia berapa kali diasingkan, ditangkap karena begitu giatnya dia menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah ini Soekarno ketika pidato. Nah dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang maha esa. Ini yang diusulkan Soekarno pada sidang
BPPK yang pertama. Nah, Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Dia katakan begini, saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa yang namanya ialah Pancasila. Jadi di rumusnya dikatakan Pancasila. Di mana sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Itu dikatakan oleh Soekarno dalam sidang BPPKI. Nah, menurut Soekarno, ini kesaksian dari Soekarno. Malam hari sebelum mengusulkan Pancasila itu, ia keluar rumah, melihat keadaan, ya dia melihat ke atas, ke langit, dan menatap bintang-bintang yang ada di angkasa. Dia menyadari dan dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang muncul dalam kehidupannya, dalam kesadarannya bahwa dia menyadari bahwa manusia sangatlah kecil. Tidak memiliki kekuatan apapun selain atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu Soekarno berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai memanjatkan doa, ia mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali dari bumi Indonesia sendiri. Jadi harus diambil dari Indonesia sendiri, tidak boleh ambil dari budaya lain atau contoh-contoh dari negara lain. Tetapi dasar negara harus diambil dari bumi Indonesia sendiri, dari kebudayaan yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kemudian. Terima kasih. Nah, demikianlah materi kita tentang hari lahirnya Pancasila, dan diharapkan ini betul-betul menjadi materi yang baik bagi kita semua sebagai generasi penerus. Kita mewarisi nilai-nilai kejuangan dari para penerus kita, para pendahulu kita, supaya kita adalah penerus-penerus bangsa yang luar biasa, yang tentunya kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Di tangan kalianlah keberhasilan dan kegagalan bangsa Indonesia. Tetap semangat, tetap mengembangkan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.